Dalam video kali ini, Invesin akan membahas tentang MSCI ya, atau MSCI. Mungkin beberapa di antara kita masih belum familiar dengan apa sih itu MSCI, di mana MSCI itu sendiri adalah sebuah singkatan dari Morgan Stanley Capital International. Ini adalah sebuah indeks saham ya, yang dikeluarkan oleh lembaga riset yang bertujuan untuk mencerminkan kenaikan harga saham dalam beberapa kategori yang sudah ditentukan. Lantas, apa sih pentingnya suatu saham ini harus masuk ke indeks MSCI atau MSCI? Masuk ke indeks MSCI memberikan exposure global bagi saham-saham Indonesia. Banyak fund manager internasional menggunakan indeks MSCI sebagai acuan investasi, terutama mengelola dana pasif. Akibatnya, saham yang masuk MSCI umumnya akan diakumulasi oleh investor asing, mengalami lonjakan likuiditas, berpotensi naik signifikan dalam waktu pendek, menjadi lebih stabil dalam jangka panjang karena didukung dana institusi global. Namun untuk bisa masuk ke dalam indeks MSCI ini tidaklah mudah ya, karena ada beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, kapitalisasi pasar dan free float market cap (FFNC) minimum, volume transaksi harian yang stabil, tingkat kepemilikan publik minimal 15%, tidak dalam pengawasan khusus atau terkena pembatasan kepemilikan asing. Nah, kita akan membahas kandidat terkuat saham-saham yang akan masuk ke dalam indeks MSCI ini, di mana ini adalah sebuah riset yang telah dilakukan oleh Mirae Asset Sekuritas dan Samuel Sekuritas. Nah, kita langsung mulai ke perusahaan pertama atau saham pertama yang masuk ke dalam MSCI ini. Yang pertama ada PT dari Dian Swastatika Sentosa Tbk atau DSSI. Indeks tujuan MSCI Indonesia Index Big Caps, kapitalisasi pasar free floats 6,6 miliar USD. Rata-rata transaksi harian 7,2 juta USD. Free float memenuhi syarat. DSSA menempati urutan teratas sebagai kandidat terkuat berkat kapitalisasi besar dan likuiditas yang solid. Saham ini juga bebas dari kendala struktural seperti pembatasan asing dan volume rendah. Lalu yang kedua ada PT Surya Semesta Internusa atau SSIA. Indeks tujuan MSCI Small Cap Index Free Float Market Caps 618 juta USD. Rata-rata transaksi harian 1,8 juta USD. Faktor pemicu akuisisi oleh grup Jarum. SSIA menjadi sorotan setelah akuisisi oleh grup Jarum meningkatkan ekspektasi investor. Saham ini mendapat sentimen positif sejak pertengahan Juli dan menarik minat investor institusi. Lalu yang ketiga ada PT Barito Renewable Energy Tbk atau BREN ya. Kapitalisasi pasar 1.013 triliun rupiah. Harga saat ini 7.150 rupiah. Kendala utama harga saham perlu naik di atas 9.000 agar FFMC mencukupi. Meski memiliki kapitalisasi besar, brand belum memenuhi syarat masuk MSCI karena struktur kepemilikan sebelumnya terlalu terkonsentrasi dan harga sahamnya sempat turun. Namun, dengan pencabutan batasan khusus oleh MSCI pada Juli lalu, peluang brand untuk masuk kembali terbuka. Lalu yang keempat ada PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Kapitalisasi pasar 1.085,49 triliun rupiah. Status historis gagal masuk pada Februari dan Mei 2025. Permasalahan sebelumnya, free float terlalu kecil dan pernah masuk UMA. Cuan memiliki potensi yang kuat, namun sering tertahan karena struktur kepemilikan dan status pasar tidak stabil. Jika free float meningkat dan stabilitas volume terjaga, Cuan bisa menjadi kejutan dalam rebalancing kali ini. Lalu yang kelima ada PT Petrosi Tbk atau PTRO. Harga saat ini Rp3.570. Kendala utama
volume transaksi, dan struktur kepemilikan. PTRO sebenarnya sempat menjadi kandidat MSCI, namun gagal lolos karena tidak memenuhi syarat teknis. Setelah MSCI mencabut kebijakan khusus di Juli 2025, saham ini kembali dipantau oleh pasar, meskipun tantangan dari sisi likuiditas masih menjadi penghambat utama. Lalu yang keenam atau yang terakhir ada PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS. Free float 35%, transaksi harian 200 sampai 300 miliar rupiah. Syarat harga harus tembus 490 sampai 500 rupiah. BRMS dinilai memiliki free float dan volume transaksi yang mendukung, namun harga sahamnya harus mencapai level tertentu agar bisa memenuhi kriteria FFMC MSCI. Dengan tren harga yang mulai pulih, BRMS menjadi salah satu saham favorit menjelang pengumuman indeks terbaru. Lalu apa sih dampak dari MSCI ini terhadap indeks harga saham gabungan di Indonesia atau Bursa Efek Indonesia? Rebalancing indeks MSCI selalu membawa efek besar terhadap indeks harga saham gabungan IHSG. Penambahan saham baru umumnya menciptakan lonjakan harga karena pembelian besar oleh dana asing, kenaikan likuiditas di sektor tertentu, rotasi portofolio oleh investor domestik yang mengikuti tren global. Menurut Ruli Wisnubroto, analis senior Mirai Asset, revisi indeks MSCI pada Agustus 2025 berpotensi menarik lebih banyak inflow asing ke pasar modal Indonesia, khususnya jika lebih dari satu saham berhasil masuk. Tentunya MSCI ini benar-benar akan berdampak positif ya terhadap IHSG, apalagi buat kalian yang memiliki saham di mana saham ini akan masuk ke dalam indeks MSCI. Tentunya harga saham pasti akan meningkat, pasti akan terjadi uptrend ya dalam beberapa waktu yang akan datang. Nah, apakah salah satu di antara 6 ini ada di portofolio kalian? Dan ini hanyalah masih kandidat terkuat ya atau beberapa kriteria yang sudah terpenuhi oleh beberapa saham yang sudah kita bahas. Ini belumlah hasil akhir dari indeks MSCI yang akan dikeluarkan hari ini tentunya ya. Jadi poin utama dalam video kali ini adalah pertama kita tahu apa itu MSCI, kita juga tahu kriteria atau syarat-syarat apa saja yang harus ditempuh oleh saham-saham agar bisa masuk ke dalam indeks MSCI ini. Juga beberapa pengaruhnya terhadap IHSG dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, semakin kita banyak tahu, semakin kita tahu informasi tentang saham, semoga harapannya kita bisa lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi. Kita harus tahu potensi saham-saham yang akan kita beli, baik itu untuk prospek jangka panjang maupun untuk jangka pendek ya. Sebagaimana kita tahu belajar adalah menambah referensi pengetahuan kita tentang saham. Apalagi tujuan video ini adalah berbagi ilmu untuk para pemula ya, untuk para investor yang baru memulai untuk berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Nah, demikian saja untuk video kali ini dari Invesin. Buat kalian yang punya pertanyaan, kalian yang punya pendapat, atau punya sesuatu yang ingin disampaikan, sharing-sharing berbagi tentang pengalaman investasi, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. So, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.